selain kambing juga ada lele ya Mas Thomas. Oke. Lele ini sudah berapa lama berkecimpung di dunia perlelean? Boleh ceritakan? Kalau di dunia perlelean itu sebenarnya dulu awalnya dengan bapak ya, itu malah dari saya usia tahun 90-an sudah Mas. Cuma awalnya dulu kolamnya 2 3. Dulu awalnya kolamnya 3, cuma untuk sambilan gitu dulu. Terus di sekitar tahun 2004-2005 itu sempat mijah atau penetasan lele, jalan 2 tahun sampai tahun 2007 awal itu. Setelah itu, waktu itu pembesaran konsumsi masih, tambah pemijahan. Setelah di 2007 ke sini cuma fokus di konsumsi pembesaran saja. Modal per ekor itu perkisaran berapa Mas harga bibitnya itu? Oke, kalau saya itu biasanya masuk bibit masuk itu ukur 3 ya. Ukur 3 itu per ekor. Kalau saya karena udah ngambilnya ke langganan itu dihitung 80. Kalau umum mungkin Rp90 per ekornya. Jadi per 1000 ekornya 80.000. 80.000. Oke. Kalau untuk modal bibitnya. Terus modal pakan sampai panen? Oke, untuk modal pakan sampai panen, dari dulu kebetulan untuk pemakaian pakan tidak pernah mencoba pakan alternatif, tapi kurang cocok, ini cenderung ke pakan pabrikan ya, full pellet. Itu per 1000 ekornya paling tidak 3,5 sak. Oke, hitungan mudahnya itu, kalau kebetulan tempat saya kolamnya tanah semua, ini temboknya cuma tembok dinding samping, bawahnya tanah. Temboknya pun tidak di plester rapat, jadi masih ada menyerap air gitu. Untuk kondisi seperti ini yang pernah saya alami itu, selama dia 1 kilo pakan bisa jadi 1 kilo daging. Pakan full pellet, ada hasilnya. Memang hasilnya bisa dibilang tidak besar. Bahasa Jawa ini orang nyugi tapi nyukupi ya. Yang terpenting itu enggak ribet ya Mas, mikir pakan. Tinggal beli pakannya. Nggih. Salah-salah ngasih pakan malah korbannya banyak. Ya itu solusi salah satunya ya. Beda peternak, beda cara dan strategi ya Mas ya. Dan mungkin airnya juga pengaruh ya Mas. Oke, air pengaruh. Terpenting itu di air sama faktor pakan ya. Faktor air dan pakan ini. Kalau menurut saya itu. Pernah saya populasi kepadatan, airnya bisa dibilang kedodorannya, kontrolnya lewat kontrol lah mungkin istilah saya. Itu sampai terus muncul kembung patean itu. Nah, kalau sudah seperti itu, dulu yang saya alami ya, mau nggak mau pindah kolam atau di saat airnya ganti air baru, dipuasakan sambil dikasih pengobatan ke ikannya. Tapi kalau airnya terkontrol, itu insya Allah dari masuk sampai panen itu nggak perlu pengobatan yang insidental gitu, sama nggak perlu sampai penggantian air dengan skala besar, itu nggak perlu. Ini airnya nggak pernah diganti ya Mas? Bisa bilang gitu Mas, nggak pernah ganti, tapi saya kicir paling tidak itu 3 hari sekali ada air masuk. Tapi untuk kolam di sini saya ada beberapa kolam. Yang kolam utama dari air sumur itu masuk ke kolam koi, turun ke kolam nila. Nah dari situ masuk ke kolam lele ini semua. Saya ratakan ke kolam lele ini. Paling sekali ngicir paling lama ya setengah hari, tapi masuk terus pipa setengah dim ini, setengah inci ini. Nah untuk membuangnya itu ya paling cuma resapan ke samping-samping itu. Oh, jadi kelebihan kolam tanah itu ya seperti ini ya, bisa meresap racun-racun
Nggih. seperti kotoran yang dibuang terus sisa pakan Nah, nggih. seperti itu ya Mas. Sisa-sisa pakan zat kimia Iya. dari pakan bisa terabsorpsi dengan lingkungan. Nggih. Nah, Nah, itu kelebihan apa dari kolam tanah itu seperti itu, Iya, Sobat mantap, Abimani ya. Jadi untuk apa memperpanjang umur dari dan kesehatan dari lele ya. nggih. Ini kok saya lihat airnya ada yang hijau, terus ada yang merah seperti ini. Ini yang membedakan apa ini, Mas? Kalau ya saya ngamati dari dulu nggih. Air ikan sudah mapan di kolam itu malah airnya yang merah gini. Mas. Biasanya sudah mendekati panen. Kebetulan kolam ini saya sudah antri bakul nggih. Kurang lebih 1 mingguan lagi keluar panen. Nah ini kan usia sekitar 1,5 bulan. Biasanya nanti kalau udah masuk usia 2 bulan dengan populasi sesuai dengan luas kolam ini biasanya air bisa memerah gini. Oh, itu bukan dikasih obat atau apa? Oh, itu kebetulan kalau istilahnya kalau probiotik apa nih? Kalau obat bukan nih kalau probiotik. Probiotik saya pakai. Tapi semacam E4 itu saya campurkan ke pakan. Tipis banget kok. Probiotik 1 botol yang 1 liter itu untuk pakan 1 sak yang 30 kilo itu paling probiotiknya setengah di 1 gelas. 1 gelas itu pun probiotik udah di kondisi campuran jelaskan gini. Probiotik E4 1 botol yang saya terapkan di sini nggih. 1 botol 1 liter itu saya masukkan ke jerigen 30-an liter. Di situ saya kasih molase atau tetes 1 botol itu 1,5 liter. Kebetulan kan belinya di toko kemasannya seperti itu, saya semuakan kasih semua. Terus saya penuhi jerigen 30 liter itu saya penuhi air. Nah untuk pakan hariannya itu saya ambilkan kurang lebih 1 gelas blimbing gitu. Tak kasih di bak gede gitu. Saya kasih air lagi, terus pakan saya ulet. Saya campur ke pakannya, posisi saya ngasihkan pakan itu posisi pakannya basah. Bukan pakan kering, tapi masih ngambang. Jadi dia pakan itu udah membawa probiotik E4 yang saya campurkan tadi. Berarti probiotik itu tidak langsung dicampurkan di air ya Mas ini ya. Oke. Jadi dipakan terus otomatis masuk ke tubuh lelenya juga mencampur sendiri di airnya. Jadi bisa 2 manfaat ya Mas Thomas. Oke. Terus per kolam ini ukuran berapa kalau boleh tahu ya Sobat Abimani ini? Ada yang tanya kemungkinan ukuran berapa, kapasitas berapa, terus ketinggian air itu bagaimana, mempengaruhi atau tidak? Sebenarnya nggih berpengaruh, tapi karena saya pribadi kadang tidak begitu memperhatikan untuk ukurannya. Buat kolam nggih buat gitu, dulu buat ya kini diduduk pasangi tembok gitu. Tapi kalau untuk ukuran ini nggih kurang lebih nggih niki sana 3 meter lebih nggih, 4 meter. 4 kali sana nih 5. Kurang lebih 4 kali 5. Kalau untuk populasi yang biasa saya terapkan, saya nggak tidak dengan sistem bioflok atau apa gitu. Karena kalau yang bioflok itu saya belum pernah menerapkan, belum pernah mencoba. Tapi kalau saya dengar dari teman-teman itu kan pakai probiotik untuk biofloknya atau apa gitu ya. Saya kurang mempelajari juga. Untuk populasi dengan kondisi seperti ini saya per meter itu 100 ekor. Per meter persegi 100 ekor. Untuk kedalaman air nggih minimal nggih 70 cm. Maksimal 1,5. Tapi ini kedalamannya ini kalau saya masuk airnya sekitar segini Mas. Oh, oke. Terus kita ini agak dalam, ini sedada gini. Hampir 100 ya. Nah, saya sana itu malah di bawah ini dalamannya. Kebetulan tanahnya kan sebenarnya posisinya lebih rendah ke sana, Oh, miring ya.
tapi ya kalau sekilas ini agak miring, tapi betul lebih rendah yang Jadi untuk 1 meter persegi ya, 1 meter persegi ini 100 ekor ya. Tinggal kalikan, ini 4 meter kali 5 sekitar 20 meter persegi, tinggal berarti 100 kali 20, berarti ini 2000 ekor sekitar. Normalnya seperti ini. Jadi untuk sobat Abimau sekalian, ini 2000 ekor itu normal. Kalau bisa dilebihkan ya bisa, cuman itu mengganggu enggak untuk proses pembesarannya itu? Kalau dengan asal kontrol airnya nggak kececer, tidak terganggu Mas. Ini malah sebenarnya kan saya bilang tadi per meter 100 maaf. 100. Per meter 100 ya. Tapi biasanya kolam ini saya sih 3000. Oh. 3000. Kan tadi saya bilang populasi normal per meter 100 ekor, tapi kalau per meter 200 itu sudah saya bilang padat. Kalau yang saya terapkan. Oke. Gitu. Oh, kalau dibuat 200 ya berarti 4000. Iya, bisa. Ya. Tapi yang berarti saya 3000 ini. 3000 itu diantara 2000 sampai 4000 diambil tengahnya. Iya. Jadi bisa maksimal ya kemungkinan 3000 lah. Kalau mau di 4000 juga bisa, cuman mengganggu perkembangan ya Mas ya, dan tingkat kematian itu bisa tinggi ya Mas. Yang pasti kalau terlalu padat niku nggih kalau menurut saya kanibalnya faktor ikan lele kan hewan kanibal nggih, makan temannya sendiri. Iya. Dan yang saya pernah ngalami, lele itu paling lahap makannya di malam hari nggih. Saya pernah bahasa Jawa ini colok-colok di malam hari pakai senter gitu. Lele itu gini, dia nggak, yang kecil tuh cuma berenang di depannya, yang besar ini dia nggak ada. Kalau di waktu saya lihat itu dia nggak ngejar gitu, nggak, cuma dia jalan biasa. Tahu-tahu dia buka mulut, si kecil ini masuk mulutnya dia. Jadi dia kanibalnya itu kalau menurut saya guys, yang pernah saya lihat itu selama dia masuk mulutnya yang besar pasti dimakan. Jadi nggak ada istilah nyerang sampai mati baru dipakan. Itu ada, pasti kasus seperti itu ada. Cuma yang saya lebih menyebutnya dia kanibal itu perilakunya seperti itu, dia lele itu. Memang sih kalau ada lele sakit, korengan itu yang sehat itu kadang nyerang. Tapi kalau posisi lele sehat, ada yang besar ada yang kecil ya seperti itu. Yang pernah saya lihat. Oke. Jadi lele itu bisa dibuat susah bisa, dibuat gampang juga bisa, tergantung kemauan kita ya Mas Thomas. Nah yang selanjutnya ini untuk sobat Abimau yang ingin berternak lele, tips dan triknya itu bagaimana supaya bisa bertahan di situasi sekarang ini yang harga pakannya mungkin bisa naik terus panenannya harganya tidak naik-naik, betul ya, masalah klasik ya Mas ya itu. Ngatasinnya selama selisih harga pakan dan harga daging per kilo ya masih di atas 5.000, itu masih jalan ya menurut saya. Seperti saat ini nggih. Saat ini nggih. Ini harga pakan per kilo di 12,5. Harga bakul ambil ke kolam tempat saya itu 18,5 konsumsi, ukuran konsumsi. Itu ada selisih 6.000 ya. Itu saya merasakan masih jalan. Ini diapakan Mas itu Mas? Disorter Mas. Disorter yang masuk pasar, yang enggak brojol saringan. Itu ukurannya berapa Mas Thomas? Yang enggak brojol saringan ini 12 ke atas Mas. Jadi 12 sampai 8 6 kilo isi itu. Yang brojol saringan itu isi 13 14. Kalau dikira-kira yang masuk pasar itu per kilo ada berapa ekor? Maksudnya itu? 1 kilo itu ada berapa ekor? Oh yang biasa konsumsi pasar sekitar sini itu isi paling kecil isi 12, paling besar isi 6 Mas. Bakule itu seneng yang isi 6 sampai 12. Tapi kalau kepepet waktu kurang
barang itu usia 14 pun mereka mau. Tapi kalau kebesaran banyak nggak mau nih. Kebesarannya sampai isi 5, 4, 3 pasar nggak mau. Nggak laku ya. Oke. Biasanya kalau kebesaran itu diapakan Mas itu? Ada 1, 2. Saya ada 3 bakul, yang 1 bakul itu isi 3, 4 itu masih mau. Yang 2 bakul itu nggak mau. Iya. Jadi itu strategi saya yang besarnya masuk ke salah satu bakul itu. Karena mereka tempatnya jualan beda-beda makanya kebetulan. Per kilo kena berapa ini Mas? Saat ini dari kolam per kilo 18,5 lah. 18,5. Ikannya mantap. Masuk ukur 3, sekarang yang kurang lebih 1 bulan. Mungkin 1 bulan kurang beberapa hari gitu. Ini awalnya masuk 5.000 ekor, tapi sudah saya saring, saya ayak. Nah, ini yang brojolan saringan. Kemarin saya saring waktu masih ukur 67. Ini sekitarnya masih 1.700-an ekor. Karena yang naik kemarin 3.000-an ekor. Sudah susu ayak. Apa perbedaan antara kolam terpal sama kolam tanah itu apa saja? Terus kalau Mas Thomas kan lebih cenderung ke kolam tanah ya, itu lebih enak mana? Kalau kolam tanah kan memakan tempat ya, kalau seperti ini lahannya kalau tidak ada kan otomatis kolam terpal. Itu perbedaannya apa Mas? Daya serap racun apa sisa-sisa makanan, zat kimia dari makanan itu lebih bagus di kolam tanah karena segera terabsorpsi ke lingkungan tanahnya. Kalau kolam terpal, kolam beton itu sirkulasi air itu harus rutin dan terjadwal menurut saya. Kalau kolam tanah itu kalau dibuat rutin dan terjadwal lebih bagus, tapi kadang saya sendiri kan nggak rutin untuk penggantian airnya, itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Nah, kalau kekurangannya di kolam tanah itu waktu panen bluprot ndut Mas. Meskipun kalau yang tanah bawah tanahnya itu tipe tanahnya padas itu nggak sampai bluprot ndut ya, seperti tempat saya ini kebetulan tanah bawahnya nggak tipe padas, jadi nggak bluprot ndut. Kalau kolam beton, kolam terpal itu ngesatnya nggak gampang, mengurasnya mudah daripada kolam tanah. Tapi kalau kolam tanah dengan kontur tanah yang tertentu, mungkin buat tebing-tebing atau perengan gitu ya, bisa dibuat mudah buka sat gitu bisa. Tapi kebetulan tempat ini kondisinya kurang, jadi semua ini untuk pengurasan pakai pompa air semua. Ya Mas, terima kasih atas ilmunya dari Mas Thomas. Untuk Sobat Abimanyu yang ingin mencoba ternak lele atau kambing, ya kalau di sini saya lihat ini seperti apa ya? Seperti Kebun binatang Mas. bukan seperti apa ya? Seperti di luar negeri ada lele, itu ada ayam. Sementara ayam masih dikosongkan, terus ada puyuh di sana. Terus ada kambing dan ada ikan mas koki ya, koki apa koi Mas itu? Ikan koi Mas. Ikan koi. Ikan koi. Oh. Ikan nila. Oh, nanti bisa lihat. Nah, terima kasih ilmunya untuk kita semua, semoga bermanfaat. Dan untuk apa bisa tanya-tanya di kolom komentar ya, kalau butuh apa. Terus ada yang ingin menanyakan belinya bahan-bahannya di mana, nanti bisa di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya semaksimal mungkin. Selalu semangat, apalagi hidup di desa itu harusnya lebih semangat daripada hidup di kota. Potensi yang harus bisa kita manfaat di pedesaan itu banyak, dari pertanian, mungkin peternakan. Kalau untuk di desa kita mau terjun ke kambing, kita mau ngarit, ibarat bisa dibilang
pakannya nggak usah beli. Memang tenaga nih dewe kan penting maem warek, mangkat ngarit, mulih sukete oke, ternaknya ya warek. Dan tetap menciptakan lapangan kerja untuk kita semua. Oke, kami doakan semoga sobat Abimanyu semua dalam keadaan sehat, yang sakit semoga lekas sembuh, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya Mas ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh.